Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Rizky Nurul Ilmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu. Yang setiap pekannya kita menghadirkan dinamika keumatan dan kebangsaan tentunya dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Bersama ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita umat muslim di dunia ini kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Dan bulan yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis ini sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, dan tentunya kita harus banyak mempersiapkan segalanya untuk menjadi lebih baik lagi di bulan suci Ramadan ini. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut lagi, kita langsung saja sapa dan berdiskusi langsung dengan ayahanda kita Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmad MSI yang sudah hadir secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Prof? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, dan sehat selalu, baik selalu ya Pak Prof ya setiap pekannya dalam program catatan akhir pekan ini. Pak Prof, sesuai dengan temanya menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kalau sebelum lebih lanjut lagi nih Pak Prof bisa menyampaikan bagaimana sih Pak Prof rasanya untuk menyambut bulan suci Ramadan sendiri? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah tidak terasa waktu begitu cepat sekarang itu. Rasanya kemarin kita meninggalkan Ramadan, sekarang kita sudah akan segera memasuki bulan Ramadan. Sekarang ini kita ada dalam suasana bulan Sa'ban, di mana bulan Sa'ban ini adalah bulan yang ada di antara dua bulan besar, yaitu Rajab dan Ramadan. Untuk itu biasanya dilupakan orang di bulan Rajab. Oleh karena itu kita oleh Rasulullah sering diingatkan bahwa bulan Rajab ini bulan yang istimewa, yang penuh dengan barokah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu manfaatkanlah kesempatan di bulan Sya'ban ini untuk menghadapi momen-momen kita nanti di bulan Ramadan, yang insya Allah menurut kalender Wujudul Hilal bahwa Ramadan itu akan jatuh pada tanggal 1 Maret ya. Artinya sebentar lagi 1 Maret 2025. Oleh karena itu mungkin kita untuk menyambut Ramadan itu persiapan yang baik ya. Pertama mungkin di bulan Sa'ban ini persiapan jasadiah. Jasad kita dipersiapkan demikian rupa sehingga sehat ya. Jangan lupakan kita berolahraga, berjemur, dan makan makanan bergizi ya, yang baik ya. Halalan thayyiban. Yang kedua, kita mempersiapkan secara mal, yaitu secara bekal kita dalam bentuk bekal materi, agar jangan sampai di bulan Ramadan besok kita akan kekurangan bahan pangan, kekurangan makan, kekurangan persediaan, dan kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu terbatas kemampuan jasmani kita karena lemah. Dan yang ketiga adalah persiapan batini kita, rohani kita. Itu dengan meningkatkan frekuensi ibadah yang biasa kita lakukan. Sholat wajib ya sudahlah di masjid. Nah, tambahlah sholat-sholat sunat rawatib yang ketinggalan, termasuk juga sholat-sholat yang dianjurkan oleh agama kita, agama Islam, seperti sholat lail, sholat duha, dan sholat-sholat yang lain. Yang kedua, puasa sunat. Rasulullah SAW, kata Siti Aisyah, lebih banyak puasa sunat di bulan Sa'ban dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain.
Mhm. Nah, lalu juga sedekah itu mempersiapkan juga, dibiasakan kita sekarang itu. Karena waktu Ramadan nanti kita harus bukan harus ya, suatu kemuliaan kita kalau kita bisa bersedekah. Abdul sedekah sedekah fi Ramadan. Yang ketiganya ya yang selanjutnya adalah juga kita memperhatikan terhadap hal-hal yang sifatnya mengganggu nanti di bulan Ramadan. Perkataan kita sekarang harus sudah mulai diatur, jangan sampai nanti keluar kata-kata yang menyakitkan orang lain, perkataan dusta, itu akan mengurangi nilai Ramadan di kemudian hari. Saya kira itu persiapan kita, itu persiapan jasmani, persiapan mal, bekal kita, dan persiapan rohani kita. Insya Allah, bulan puasa nanti kita dalam keadaan fit, sudah siap siaga, dan jangan lupa juga harus gembira, ya. Betul. Ya, harus bahagia kita menghadapi Ramadan. Jangan sampai kita susah maupun kita bersedih. Baik, Masya Allah, sangat banyak sekali ya tadi yang harus kita persiapkan dalam menyambut bulan suci Ramadan, dan justru kita juga jangan lupa bahwa di bulan Sa'ban ini kita masih dan harus terus mempersiapkan diri dalam menyambut bulan suci Ramadan. Pak Prof, tadi juga Pak Prof sudah memberikan informasi bahwa Muhammadiyah telah menentukan ya untuk awal bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah ini jatuh pada hari Sabtu 1 Maret 1446 Hijriah 1 Maret 2025. Penetapan ini juga didasarkan pada acuan kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT Muhammadiyah. Nah, Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TVMU. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU, dan kita masih membahas bagaimana menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Tadi Pak Prof juga sudah banyak ya sebetulnya memberitakan, menginformasikan bagaimana persiapan yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pak Prof, terkait bulan Ramadan sendiri nih, sebetulnya apa sih makna dan keutamaan bulan Ramadan ini bagi umat Muslim, khususnya bagi kader Muhammadiyah? Ya, saya kira dalam Al-Quran itu disebutkan ya, pertama bulan Ramadan itu sahur Ramadan alladzi unzila fil Quran. Pertama bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Saya kira kita sudah tahu bahwa 17 Ramadan itu adalah pertama kali Nabi menerima wahyu di Gua Hiro. Dan juga diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, itu ada pada malam Lailatul Qadar yang nilainya sama dengan 1000 bulan, sangat luar biasa, al-syarin. Dan yang kedua, memang bulan Ramadan itu Ramadan al-Injil Al-Quran huda linasi wa bainatin huda. Untuk menghormati Al-Quran inilah kita oleh Allah diperintahkan untuk berpuasa ya, sebulan namanya. Karena kita dengan Al-Quran itu merupakan satu anugerah yang luar biasa, mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya yang terbesar. Oleh karena itu Allah mengumpamakan malam turunnya saja khairun, lebih bagus daripada 1000 bulan. Apalagi Al-Quran. Al-Qurannya sangat luar biasa. Yang kedua, juga bulan Ramadan itu bulan dilipat gandakan pahala kita. Beberapa keterangan dalam hadis bahwa dalam bulan puasa ini dilipat gandakan oleh Allah segala macam ibadah-ibadah kita, ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh. Kalau tadi saya sebutkan, kalaupun kita sholat, maka lipat gandakannya sangat dari 10 sampai 70. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan pada manusia, dia seperti itu, akan dilipat gandakan Allah. Lalu yang kedua, yang ketiga juga bulan penuh ampunan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Barang siapa yang yang berpuasa di bulan Ramadan sebulan karena sebab oleh keimanan dan mengikuti aturan, maka Allah menghapus dosa-dosa, mengampuni dosa-dosa. Saya kira ini merupakan satu anugerah Allah kepada kita semua. Mengampuni. Juga bulan Ramadan itu belum bulan barokah. Barokah itu bertambah kebaikan kita. Insya Allah rezeki akan lebih mudah. Terus juga kita hubungan sosial akan lebih baik di bulan Ramadan. Termasuk juga barokah ini ialah barokah dalam bidang hal umur kita, kesehatan kita. Ini barokah juga. Mereka itu raihlah barokah. Dan yang keempatnya, bulan ini adalah bulan ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Tuftahul abwaab an-nar wa tuglaqu abwaab an-nar wa tuftahul abwaab jannah. Dikunci neraka, dibuka. Artinya lubang-lubang kebaikan itu sangat luar biasa. Mereka itu ada hadis yang dhaif ya. Yang dhaif ya. Katanya, man fariha bi Ramadan urimallahu jasadu an-niran. Barang siapa yang merasa gembira masuk ke bulan Ramadan, maka dijauhkanlah oleh Allah orang itu dari api neraka. Nah, hadis ini hadis dhaif, tapi ya nggak apa-apa kita pakai untuk mengingatkan kita semua, karena jangan sampai kita menghadapi Ramadan susah, harus gembira, bahagia. Karena itu nilai Ramadannya yang tidak bisa tergambarkan. Karena Ramadan ini Ramadan yang penuh disebut Ramadan Karim, Ramadan dengan penuh kemuliaan. Itu nilai Ramadan. Baik Pak Prof, insya Allah ya, karena bulan suci Ramadan ini sangat banyak pahala yang akan kita raih, sehingga kita juga harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambutnya. Nah Pak Prof, kalau dari tuntunan Islam juga kan memang sudah ada dalam Al-Quran dan Sunnah bahwa puasa ini juga menjadi rukun Islam yang ketiga. Dan Pak Prof, kalau boleh menyampaikan kembali bagaimana sih teladan dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW dalam ibadah dalam bulan suci Ramadan ini Pak Prof, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad jelas tuntunan kita, contoh tauladan kita. Jadi ketika masuk ke Ramadan itu, para sahabat dengan Rasulullah itu berkumpul bersama, lalu biasa persiapan, saling memperhatikan. Terus mereka melakukan ibadah sahur pada waktu waktu sahur, pada waktu sahur, pada waktu janari kalau orang subuh. Lalu mereka berpuasa. Puasa mereka adalah puasa yang wajar, yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, yaitu tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan badan dengan istrinya atau dengan suaminya. Gitu. Lalu mereka mengerjakan semua amal-amal baik, yaitu tadi menjaga sholat 5 waktu dengan sunat-sunat, juga mengerjakan kebaikan sedekah, dan juga mereka meningkatkan frekuensi membaca Al-Quran, dan juga mereka membiasakan itikaf di masjid. Lebih lama tinggal di masjid. Itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dengan teman-teman, dan yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, artinya kurang lebih hablum minallah dan hablum minannasnya juga seimbang ya Pak Prof ya. Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TVMu.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU dengan tema menyambut bulan suci Ramadan. Pak Prof, ada hal yang menarik ketika bulan suci Ramadan, yaitu tradisi atau kebiasaan kita nih orang Indonesia melaksanakan buka bersama. Nah, itu bagaimana kalau dari Pak Prof sendiri? Makan bersama. Buka puasa bersama. Oh, saya kira bagus itu. Buka puasa bersama itu sambil mendekatkan diri kita dengan sesama kaum muslimin dalam kelompok kita untuk bersilaturahmi. Saya kira itu positif ya. Kita jangan hilangkan, tapi jangan memberatkan. Jangan sampai orang-orang yang tidak punya memaksakan diri untuk menyediakan makanan karena dituntut untuk menyelenggarakan buka puasa bersama, bergilir itu. Saya kira puasa bersama, buka puasa bersama itu bagus kan, sangat positif dan ini akan melahirkan ke satu paduan antara kaum muslimin, saling saling mendekatkan diri untuk silaturahmi. Baik, untuk silaturahmi ya Pak Prof ya. Pak Prof, tadi Pak Prof juga sudah menjelaskan untuk hubungan sosial yang baik di bulan suci Ramadan. Nah, kalau dari Muhammadiyah sendiri, adakah kegiatan yang sudah diagendakan nanti di bulan suci Ramadan untuk kegiatan sosial Pak Prof? Ya, kita biasanya pada awal Ramadan itu diadakan pengajian Ramadan yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, yang pesertanya adalah mereka dari pimpinan wilayah Muhammadiyah dan juga semua ortom dan UPP Muhammadiyah, unit pembantu pimpinan Muhammadiyah, yaitu Majelis dan Lembaga dan seluruh Pleno Muhammadiyah, Pleno PP Muhammadiyah. Itu biasanya di Jakarta dan di Yogyakarta. Terus mereka lalu nanti ada pengajian Ramadan pimpinan wilayah Muhammadiyah yang diikuti oleh PDM-PDM dan beserta Ortom dan UPP tingkat wilayah. Setelah itu juga setelah berantai ada pengajian pimpinan Ramadan pada pimpinan daerah Muhammadiyah. Sampai mungkin pimpinan cabang dan ranting dan nantinya akan sampai bulan puasa selesai itu baru selesai. Saya kira sesuatu yang baik. Yang kedua, kita pun ada gerakan untuk pengumpulan zakat dan sedekah melalui Lajismu. Biasanya itu kita lebih digalakan lagi, dan juga pembagian sembako dan santunan-santunan sosial lain. Itu yang baik, Pak Prof, terkait spirit Muhammadiyah dan khususnya untuk kader Muhammadiyah, Pak Prof bisa menyampaikan kembali apa saja sih spirit untuk warga Muhammadiyah dalam menyambut bulan suci Ramadan nantinya agar lebih baik lagi ke depannya untuk kader Muhammadiyah khususnya, Pak Prof? Kita nanti akan ada tuntunan, ada maklumat dari PP Muhammadiyah berupa tuntunan ibadah di bulan Ramadan. Ya. Kita akan mengulangi lagi, mungkin mengingatkan lagi, di samping ada buku-buku khusus yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tabligh, ya, atau Majelis Tarjih dan Pemikiran Islah dan Tajdid, maupun Majelis Tabligh dan MPI, yaitu tentang kaifiat-kaifiat puasa, termasuk juga keutamaan-keutamaan bulan puasa, dan termasuk juga amalan-amalan yang harus dilakukan oleh orang Muhammadiyah di bulan puasa ini. Saya kira ini akan menjadi sebuah tuntunan yang biasanya di awal menjelang Ramadan itu sudah keluar itu. Sekarang agak ini mungkin, tapi insya Allah akan keluar. Ataupun kita bisa aja memakai pedoman ibadah di bulan Ramadan pada tahun yang lalu, karena ya hakikatnya hampir sama ya di bulan Ramadan. Saya kira itu mungkin ya kita menghimbau kepada semua warga Muhammadiyah untuk selalu mentaati ajaran Al-Quran dan Sunnah, mentaati juga kepada kaidah-kaidah yang diterbitkan oleh PP Muhammadiyah, terutama yang menyangkut masalah
peribadahan enggak itu. Kita kan punya yang disebut buku yang hasil keputusan tarjih, APT ya. Hasil keputusan tarjih, dan itu berjilid-jilid kita bisa buka, dan juga kita bisa tanya pada ustadz-ustadz Muhammadiyah. Ya baiknya kita memang sebelum Ramadan itu memperbaharui lagi pengetahuan kita, kaifiat puasa kita pada baik mengambil dasar dari referensi buku maupun langsung kita bertanya kepada ustadz-ustadz atau mualim-mualim yang ada di dekat kita, agar kita nanti di bulan Ramadan itu sudah siap, sudah bil ilmi maupun dengan tekad kita ya, dan kita sudah siap dengan pengetahuan tentang bagaimana kita memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Itu mungkin. Baik, insya Allah bisa semakin siap lagi ya Pak Prof ya. Tadi juga terkait sudah disiapkan dan akan diumumkan begitu maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Pak Prof, kita sudah di penghujung acara, sangat menarik sekali perbincangan kita pada hari ini. Pak Prof sudah barangkali bisa memberikan pesan kepada para pemirsa di rumah, khususnya kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah dalam menyambut bulan suci Ramadan. Silakan Pak Prof. Ya, saya ucapkan selamat masuk bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan pada kita, memberikan petunjuk, dan juga memberikan arah kepada agama yang benar, agama yang diridhoi Allah. Karena kita tahu bahwa variasi beragama itu sangat banyak. Ada yang memang ajaran yang sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Al-Quran dan Sunnah, maupun ada ajaran-ajaran yang mereka yattabi'una illa dhanna wa hum la yahrusun. Mereka kadang-kadang mengikuti apa yang dipikirkan, bukan apa yang ada dalam teks ya. Oleh karena kita sebagai anggota Muhammadiyah berhati-hati dalam ibadah, karena prinsip kita adalah ibadah itu dilarang kecuali ada petunjuk dalil yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu sekali lagi selamat mengasuhi bulan Ramadan. Semoga Allah menerima segala amal perbuatan. Amin, amin ya robbal alamin. Masya Allah, terima kasih Pak Prof atas informasi dan penjelasannya tadi, atas pencerahannya terkait menyambut bulan suci Ramadan, dan semoga kita juga semuanya sudah siap ya dalam menyambut bulan suci Ramadan, sudah memperbaiki diri dan juga tadi baik batin maupun jasmani sudah siap begitu. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan catatan akhir pekan TVMU setiap pekannya. Hanya di TVMU setiap pekannya Sabtu dan Ahad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.